Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriah B. NIM 2018 096 48149. Mahasiswi IAI Al-Qadiri Prodi PIAUD akan memenuhi tugas mata kuliah Tarbiyatul Manaqib dan akan menjelaskan sekilas tentang biografi Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Biografi Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Kelahirannya, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah lahir di Desa Kedawung, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember pada hari Ahad Manis, tanggal 9 Agustus 1948 dari pasangan keluarga Sakinah Kiai Haji Ahmad Saha dengan Hajjah Fatimatus Zahra binti Kiai Haji Sadali. Beliau memiliki 2 orang putra dan 1 orang putri. Yang pertama Kiai Haji Taufikur Rahmani, kedua Nyai Hajjah Helmi Mufidah, dan yang ketiga Kiai Haji Fadil Muzaki. Beliau kecil secara alamiah telah terdidik menjadi seorang pemimpin, paling tidak dalam mengayomi, sabar, mengalah dan menyayangi adiknya yang lebih kecil. Tidak heran bila dalam diri beliau telah tertanam karakter kepemimpinan yang telah dapat menjadi modal dasar untuk memimpin umat. Menurut keterangan Kiai Haji Ainul Yakin, ketika Nyai Hajjah Siti Fatimatus Zahra hamil 2 bulan, kelak sang bayi dikasih nama Ahmad Muzaki. Kiai Haji Ahmad Saha tidak pernah telat menghatamkan Al-Quran seminggu sekali, menghatamkan kitab Nur Burhan, kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiap subuh dan khusus tiap malam Jumat, beliau menyembelih ayam untuk zikir manaqib bersama para tetangganya. Padahal saat itu ekonomi beliau sangat memprihatinkan. Semasa hidupnya, Kiai Haji Ahmad Saha adalah seorang yang gemar bersedekah. Meskipun beliau sendiri hidup dalam kekurangan, beliau juga seorang yang sabar dan sangat penyayang pada siapapun, terutama pada para tamu dan tetangga. Dalam hati beliau tidak pernah punya rasa benci pada siapapun. Konon karena kegemarannya dalam bersedekah itulah putra beliau diberi nama Muzaki, dengan harapan agar kelak si anak menjadi seorang yang dermawan dan gemar bersedekah. Menurut keterangan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, pernah dalam suatu kesempatan waktu itu dirinya sudah kelas 2 SD, abahnya memanggilnya secara khusus. Setelah duduk bersamanya, beliau berkata, "Anakku, jika kelak kau ingin menjadi orang yang berguna bagi agama dan masyarakat, mulai sekarang persiapkanlah dirimu untuk mendapat Lailatul Qadar." Sebab keistimewaan mendapat Lailatul Qadar itu menjadikan orang yang menerimanya itu masakih. Apa masakih itu? Selidik Muzaki kecil pada abahnya. Kiai Haji Ahmad Saha melanjutkan, masakih itu adalah keistimewaan komplit. Artinya, di samping ia keramat, banyak tamu yang membutuhkannya. Ia juga diikuti ribuan jamaah dan santri, termasuk juga tidak berhenti diundang orang dari semua lapisan untuk berceramah atau berdoa serta hidupnya kaya raya. Pendidikan Kiai Ahmad Muzaki Syah dan adiknya Kiai Haji Mahsun Syah pada masa mudanya hidup dalam suasana lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis hingga beliau berdua dewasa. Selain itu, sebagai keluarga yang sangat sadar dan pentingnya pendidikan, Kiai Haji Ahmad Saha tidak ingin kedua putranya ketinggalan. Maka ketika usia beliau menginjak 7 tahun, ia didaftarkan di SDN Kadembangan. Begitu tamat SD, beliau dikirim ke Ponorogo untuk nyantri di Gontor. Setelah setahun di Gontor, beliau pulang dan langsung mendaftarkan diri di Madrasah Tsanawiyah 2 Jember yang saat itu gedungnya masih numpang di PGAN Jember. Setelah tamat, beliau lagi-lagi ingin menimba ilmu di pesantren. Kali ini
yang dipilihnya adalah pesantren Darul Ulum Patairongan Jombang. Baru setahun berguru ke Kiai Haji Musta'in Romli dia di Patairongan, beliau pulang lagi ke Jember dan langsung mondok di pesantren Al-Fatah Jember, berguru pada Kiai Haji Dhafir Salam sambil sekolah di SPIAIN dan melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Ampel Jember. Di pondok pesantren Muzaki remaja hanya bermaksud mengambil barokah karenanya ia tidak pernah lama. Sebagian besar waktunya itu digunakan untuk berkelana ke sana kemari, suan ke para ulama sepuh, para wali dan ahli-ahli karomah. Ketika di Al-Fatah pun dia bersama Kiai Haji Dhafir justru setiap minggu suan ke Waliullah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Jawa Timur. 3. Nasab. Penulisan silsilah Kiai Muzaki di sini dimasukkan untuk melihat bagaimana para leluhurnya memberikan nuansa kelingkungan pada beliau sejak dalam kandungan, masa kanak-kanak, masa remaja hingga pada masa dewasa, termasuk juga untuk melihat berbagai ijtibar positif yang dapat diteladani oleh generasi berikutnya. Sekali lagi, penulisan silsilah Kiai Muzaki ini hanya dimaksudkan untuk melihat dimensi-dimensi seperti di atas, bahwa kemudian dalam penulisan silsilah Kiai Muzaki ditemukan memiliki titik-titik ordinat dengan masyayikh dan habaib yang terus bersambung pada Rasulullah SAW. Sesungguhnya hanyalah sebuah kebetulan belaka. Yang pasti Kiai Muzaki terbukti nyata memiliki talenta spiritual yang dapat dijadikan acuan oleh banyak orang untuk berkaca diri. Terus yang keempat, mendirikan pesantren. Kiai Haji Ahmad Muzaki sah mendirikan pesantren Al-Qadiri Jember pada tanggal 16 Mei 1976 Masehi. Lokasi lama dan lokasi baru tahun 1987 untuk sebuah pondok pesantren yang bertujuan menjadi sebuah lembaga yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh sebagai sentral pencerahan akidah, penguatan syariah dan pemantapan akhlakul karimah. Pada tahun yang sama pula Pondok Pesantren Al-Qadiri resmi berbadan hukum dengan dibentuknya Yayasan Pondok Pesantren Al-Qadiri. Sejarah pesantren Al-Qadiri ini bermula dari pulangnya Kiai Muzaki dari bertapa di Gua Payudan, Madura tahun 1973. Kiai Muzaki sah kembali lagi ke Gebang Poreng bertemu keluarga dan sanak familinya. Bagi istri dan putranya yang saat itu sudah berumur 3 tahun, kedatangan Kiai Muzaki disambut dengan kegembiraan dan keharuan yang tiada tara. Betapa tidak sejak kepergiannya di tahun 1971, putranya yang kala itu masih berumur setahun kini sudah menjadi anak mungil dan lucu. Hampir 2 bulan Kiai Muzaki mengamati perkembangan kondisi sosial keagamaan masyarakat di Gebang Poreng. Baginya, keberadaan Gebang Poreng waktu itu masih tidak berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Masih sepi, suara adzan, masih jarang yang mendirikan sholat. Yang marak justru pencurian, perampokan, judi, dan berbagai bentuk mungkarat lainnya. Yang ada waktu itu hanya sebuah musola kecil di pojok dusun yang konon mengajarkan agama sejati, agama eling, di bawah pimpinan Bapak Astumi. Gebang Poreng masih tetap seperti dulu sebelum ada listrik, gelap-gelap hati masyarakatnya. Realita umat yang memprihatinkan tersebut mendorong Kiai Muzaki mendirikan sebuah musola walaupun amat sederhana dan terbuat dari gedek. Dalam pandangan Kiai Muzaki, sesungguhnya yang esensial dari sebuah musola atau masjid bukan bangunan fisiknya, melainkan aktivitas fungsinya sebagai pusat peribadatan dan dakwah, pusat aktivitas agama.
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.